Ya, kembali lagi dengan channel saya, Bima Putra Pamungkas. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, dari Prodi Teknik Sipil, dengan dosen Bapak Purnama Syahrial Pradini SDMT. Di sini kita akan belajar bareng tentang apa sih dasar-dasar teknologi bahan konstruksi itu. Pengertian teknologi bahan konstruksi. Pengertian bangunan dalam arti gedung menurut PP nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Secara umum, arti infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non-fisik, yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, ada juga pengertian infrastruktur menurut Asosiasi General Contractor of America. Infrastruktur adalah sistem dari fasilitas umum, baik yang didanai oleh publik ataupun swasta, yang menyediakan layanan pengiriman dan standar kehidupan yang berkelanjutan. Peraturan-peraturan bangunan. Yang pertama, Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 diganti oleh Peraturan SNI pada tanggal 03/2847/2002. Yang kedua, Peraturan Perencanaan Pembangunan Baja Indonesia 1983 diganti oleh Peraturan SNI 03/1729/2002. Yang ketiga, Peraturan Gempa SNI 03/1726/2002. Peraturan Kayu SNI 03/XXXX/2000. Apa saja sih yang menjadi komponen infrastruktur itu? Nah, infrastruktur pun memiliki beberapa jenis komponen di dalamnya. Komponen dalam hal ini termasuk dalam bagian infrastruktur itu sendiri. Lalu, apa saja komponen infrastruktur dan seperti apa contohnya? Berikut penjelasan lebih detailnya. Jika ditinjau dari peraturan kebijakan, komponen infrastruktur dikategorikan menjadi 3 jenis kelompok, yaitu yang pertama, komponen infrastruktur yang memiliki input. Karakteristik dari komponen ini berfokuskan pada jenis infrastruktur yang dapat memberikan masukan atau hasil bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Contohnya, pasokan sumber listrik dan air bersih dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum. Nah, yang kedua, komponen karakteristik infrastruktur yang mengambil output. Karakteristik dari komponen ini berfokuskan pada pengambilan output yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat. Sedangkan contohnya yaitu sistem pembuangan sampah atau limbah, sistem pendukung saluran air atau drainase, dan lainnya. Yang ketiga, komponen gabungan dari keduanya. Karakteristik dari komponen ini berfokuskan pada gabungan dari dua karakteristik sebelumnya, yakni berfokuskan pada proses pemberian dan pengambilan sesuatu dari kehidupan sehari-hari masyarakat seperti penggunaan jaringan telekomunikasi. Sebagai contohnya, masyarakat memberikan input untuk mengakses komponen infrastruktur yang menopang kegiatan sosial dan ekonominya, yakni membayar tagihan telepon. Dan masyarakat pun mendapatkan outputnya, yakni akses jaringan telekomunikasi sebagai penopang kegiatannya di bidang sosial dan ekonomi.
Pendirian bangunan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan, pemetaan dan bangunan lahan atau positioning and mapping. Yang kedua, perencanaan lahan atau planning. Yang ketiga, perancangan atau desain. Yang keempat, konstruksi atau construction. Yang keempat, operasional, pemeliharaan dan pemakaian atau operation, maintenance and service. Jenis-jenis material pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Kayu, bahan yang ramah lingkungan karena bahan kayu dapat diproduksi dengan cara siklus tanam. Kayu merupakan sumber kekayaan alam yang tidak akan ada habisnya jika dikelola dengan baik. Kayu dikatakan juga sebagai renewable resource. Yang kedua, beton, material konstruksi bangunan yang sering digunakan karena mudah pada waktu pelaksanaan konstruksi dan biaya pemeliharaan yang relatif murah dibandingkan material lainnya. Bahan dasar beton terdiri dari semen, agregat kasar atau perakal batu pecah, agregat halus atau pasir, air, dan bahan tambahan lainnya. Bahan beton digunakan untuk bangunan tempat tinggal, gudang, gudang perkantoran, apartemen, reaktor mobil, dan lain-lain. Yang ketiga adalah baja. Produk industri, quality control untuk bahan baja sangat ketat, sehingga hasil produk baja mutu lebih terjamin. Pelaksanaannya pekerjaan bangunan baja juga lebih cepat. Bentuk elemen baja disebut profil baja. Nah, ini jenis-jenis infrastruktur. Contoh-contohnya yaitu ada jalan kereta api, jembatan, pelabuhan, bendungan, irigasi, dan bandara. Nah, dari semua yang kita pelajari ini, kesimpulannya adalah setelah meninjau arti, jenis, komponen, dan contoh infrastruktur, sekarang kita dapat mengetahui lebih dalam bahwa merupakan salah satu faktor yang menopang kegiatan masyarakat luas, di mana faktor ini juga mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dalam memperbaiki taraf hidupnya. Sehingga jika diterapkan dalam ruang lingkup bisnis, tentu kita dapat lebih mudah dalam memahami apa yang dimaksud dengan infrastruktur bisnis. Bukan suatu garis kesimpulan yang dapat diambil dalam hal ini adalah bahwa infrastruktur bisnis merupakan segala jenis faktor yang menopang kegiatan bisnis itu sendiri guna mendukung kelancaran kegiatan bisnis di bidang sosial dan ekonominya. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa bisnis yang sukses adalah bisnis yang didukung dengan infrastruktur yang sesuai. Jika Anda berharap menjalankan sesuatu bisnis yang sukses, maka pastikan komponen infrastruktur dari bisnis Anda tersebut mampu menopang aspek sosial dan ekonomi bisnis yang baik dan sesuai. Mari mulai menganalisis dan membuat listnya dari sekarang, agar bisnis Anda pun dapat berkembang dengan baik dan beroperasi dengan lancar. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.